Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru yang luar biasa. Sesi kali ini merupakan pengamatan saya sebagai observer. Nanti akan memberikan arahan kepada coach, kemudian akan turut mengobservasi berjalannya teknik atau percakapan kucing yang dilakukan oleh Bu Agustin sebagai coach, kemudian Bu Dewi sebagai coach. Simak video berikut ini. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Pak Andi. Oke, Bu Titin, hari ini panjenengan akan melakukan percakapan kucing bersama kucing, ya. Mohon diingat kembali bahwa dalam percakapan kucing, ya, yang harus kita perhatikan adalah kita tetap menjaga kemitraan dengan kucing. Begitu. Ada 3 kompetensi utama dalam kucing. Yang pertama, selama proses percakapan kita harus bisa menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kucing, ya. Kemudian yang terakhir, kita menggali dalam-dalamnya dari permasalahan yang disampaikan oleh kucing dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang bisa memancing kreativitas dari kucing, ya. Dan panjenengan nanti bisa menggunakan teknik filter, yaitu tetapkan dulu tujuan dari dan hasil percakapannya nanti seperti apa yang dikehendaki oleh kucing, kemudian identifikasi, gali, ya, dan petakan situasi kucing saat ini yang dihadapi oleh kucing saat ini. Kemudian baru Anda tuntun untuk merancang aksi nyata yang akan dilakukan oleh kucing. Dan yang terakhir, mohon agar dipastikan komitmen dan menanti tanggung jawab dari rencana aksi yang dijalankan oleh kucing. Sampai di sini bisa jelas Ibu ya? Siap. Ya. Semoga nanti dalam percakapan kucing yang akan Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil turut memaksimalkan potensi dari kucing. Selamat melakukan percakapan kucing. Bu Titin, gini, kali ini saya ada sedikit masalah yang saya curhatkan kepada Bu Titin. Baik, Bu Dewi. Sebelumnya gimana kondisinya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bu Titin sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat dan sekarang banyak waktu Pak. Boleh saya curhat ya Bu ya? Silakan. Begini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas 12 SMP ya. Saya mengajar di Pembukitan. Ada satu siswa saya itu yang sedikit bagaimana ya, kurang susah menangkap pelajaran. Dia selalu ngantuk, terus cenderung tidak respect pada pelajaran. Kemudian dia juga nilainya tidak bisa baik dibanding teman-temannya yang lain. Ibu. Berarti dengan punya permasalahan dengan seorang siswa di kelas 12 tentang bagaimana perilaku siswa tersebut yang suka tidak fokus atau nilainya tidak seperti. Terus begini Bu Dewi, adapun tujuan Bu Dewi untuk pembicaraan kita ini apa? Ya, saya ingin Bu Titi memberikan saya apa ya, pencerahan bagaimana saya menghadapi siswa saya seperti ini. Oke, Bu Dewi, untuk kasus siswanya Bu Dewi itu apa baru kali ini atau sudah dari awal dia masuk sudah seperti ini? Sepengetahuan saya dari awal dia seperti itu. Saat saya bertanya pada guru yang lain pun, guru-guru yang lain menjawabnya juga sama seperti saya. Terus begitu Bu Dewi melihat kondisi yang seperti itu, pada saat itu apa yang Bu Dewi tindakan apa yang Bu Dewi ambil?
Selama ini memang saya belum mengambil tindakan secara langsung sih. Biasanya saya hanya menegur, ya jangan tidur di kelas, hanya seperti itu. Oke, dari teguran Bu Dewi ataupun guru yang lain misalkan karena memiliki persamaan persepsi nih, reaksi apa yang diberikan ke siswa ketika ditegur? Dia masih tetap saja bandel. Masih tetap saja. Iya. Kemudian Bu Dewi memiliki planning apa atau rencana apa ke depannya agar si anak ini ataupun kelas yang Bu Dewi ajar itu tidak lagi berperilaku seperti ini? Saya memiliki rencana melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada mungkin rolling tempat duduk di kelas. Dia kan sukanya duduk di pojok. Makanya saya punya rencana, saya rolling sekali-kali dia saya dudukkan di depan. Seperti itu. Tingkat keberhasilan yang Bu Dewi harapkan, misalkan itu nanti dilaksanakan Bu Dewi, itu bisa menilai poin 1 sampai 10. Ini sekarang pada level berapa? Saya harapkan sih dengan misalnya dengan apa tuh rolling tempat duduk dulu ya. Mungkin kalau di sini nanti tahap berikutnya rolling mungkin saya tahap bisa sampai 5 seperti itu. Kan dia ada rasa nggak enak kalau misalnya duduk di depan kok ngantuk, kan sama temannya dilihat teman kan juga nggak bagus. Terus di samping itu persiapan program Bu Dewi untuk kelanjutannya ini. Setelah program itu mungkin Bu Dewi sudah mempersiapkan, nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah itu apa langkah-langkah apa setelah Bu Dewi mempunyai rencana bahwa akan diadakan rolling, kemudian apa tadi yang rolling supaya mengantisipasi si siswa tadi supaya dia punya rasa suka dan sebagainya. Setelah itu antisipasi apa ketika si anak itu masih dalam posisi sama? Dalam proses pembelajaran diferensiasi kan kita ada misalnya kita nanti ada proses kemudian ada menghasilkan suatu produk. Nah saya ingin nanti kita lakukan pembelajarannya tidak hanya di kelas, kita lakukan proses pembelajarannya di lab, kemudian juga di luar kelas supaya lebih menyenangkan sehingga siswa juga tidak ngantuk. Itu yang harapan saya. Jadi dia bisa menghasilkan dalam proses pembelajaran yang berbeda, dia bisa menghasilkan suatu produk seperti itu. Iya, saya kira saya bagus sekali. Terus rencana itu realisasinya akan saya laksanakan ya secepatnya ini. Saat ini kebetulan kan mau pelaksanaan ujian juga, jadi sebelum ujian saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ini sehingga nanti saya ingin melihat sebelum ujian apakah hasilnya efektif atau tidak. Seperti itu. Begini Bu Dewi, untuk melaksanakan program ini kira-kira dari Bapak atau Ibu lain yang mungkin sekiranya bisa membantu atau mendukung Bu Dewi dalam pelaksanaan program ini kira-kira siapa? Yang bisa membantu saya sih ada yang mungkin guru-guru yang sekomunitas dengan saya, ada guru-guru aktif, jadi kita bisa saling sharing. Misalnya kita melakukan materi kita sama, kita lakukan pembelajaran di luar kelas atau di lab bersama-sama. Baik Bu Dewi, karena ini akan dilaksanakan secepat mungkin, kemudian targetnya Bu Dewi sebelum ulangan akan bisa dilihat hasilnya. Saya berharap nanti secepatnya juga Bu Dewi bisa untuk memberi gambaran bagaimana program Bu Dewi bisa dilaksanakan. Saya doakan semoga apa yang diprogramkan Bu Dewi berjalan lancar dan tujuannya tercapai. Terima kasih Ibu ya, sudah mau menjadi pendengar saya yang baik. Sama-sama Bu Dewi. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi Ibu dan Bapak guru hebat semuanya.
proses coaching, percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Agustina selaku coach, kemudian Ibu Dewi selaku coaching. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, secara umum proses coaching berjalan dengan baik dan semestinya, karena tadi dari awal hingga akhir saya amati coach itu memposisikan diri sebagai mitra bicara yang setara, kemudian coach juga menjalankan kompetensi dari seorang coach, yaitu present, menghadirkan diri secara penuh, kemudian berusaha mendengarkan secara aktif dan menggali situasi-situasi dari coach dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach tadi juga secara lengkap telah melakukan teknik coaching dengan alur percakapan Tirta, yaitu tadi sudah menentukan tujuan dari hasil percakapan, kemudian ada identifikasi dan gali permasalahan atau situasi saat ini, kemudian tadi si coach juga membantu si coach untuk merencanakan aksi untuk penyelesaian atau untuk mencapai tujuannya, dan yang terakhir si coach juga menantikan komitmen dari coach terkait tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dijalankan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi secara umum tadi proses coaching yang dilakukan antara coach dan coaching itu sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.